Pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di sini, dan tentunya saya masih bersama Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumedang, Bapak Haji Mulya Suryadi, dan kita masih membahas nih bagaimana kebijakan pembelajaran tatap muka di masa pandemi seperti sekarang yang memang sudah 2 tahun ini 2 generasi dikorbankan. Memang ada beberapa hal yang harus dikritisi juga nih dari sistem pendidikan yang memang ada di kita, yang memang saat ini juga sedang diterapkan kaitan dengan kebijakan pembelajaran tatap muka, kemudian juga daring yang memang sudah lumayan cukup menjenuhkan ya, tidak hanya untuk para peserta didik nih, tetapi orang tua siswa juga dilanda kekhawatiran yang sangat luar biasa kaitan dengan pembelajaran learning loss gitu, ketinggalan pembelajaran yang lumayan cukup jauh. Kemudian juga dari sisi lingkungan, sosial anak itu ruang lingkup untuk berinteraksi sosialnya sangat minim sekali karena setiap hari dihadapkan dengan gadget saja. Meskipun sekarang sudah ada hybrid learning, tapi juga tidak menjamin efektivitasnya hanya sekitar berapa persen saja begitu. Nah, ini kaitan dengan hal itu masih ini setiap dilanda tadi Pak kejenuhan Pak Haji, kemudian juga para peserta didik tantangannya luar biasa, kemudian tenaga pendidik juga dituntut untuk tadi harus inovatif. Setiap sekolah sekarang membuat studio untuk pembelajaran daring itu. Nah, ini tanggapannya mungkin seperti apa nih Pak Haji kaitan dengan itu? Ya, mungkin pembuatan studio tujuannya bagus lah ya. Artinya konon katanya di seluruh Indonesia hanya di Sumedang yang pertama kali membuat setiap sekolah ada studio untuk pembelajaran. Cuman saya tanya, saya menjadi berpikir, buat apa sih studio itu? Buat membuat bahan ajar atau untuk pembelajaran. Padahal Bapak Bupati kita juga sudah menggembar-gemborkan dimanapun itu adalah sekolah. Siapapun kita semua adalah gurunya. Nah, jadi menurut saya dimanapun, mau di dapur, mau di, itu adalah studio untuk media pembelajaran. Terbayang kalau kita bikin studio dengan biaya yang cukup lumayan ya, saya yakin buat satu studio. Lalu studio itu buat siapa? Buat guru untuk membuat bahan ajar. Terbayang tidak? Satu sekolah berapa mata pelajaran? Guru yang harus bikin media pembelajaran di studio itu. Kalau saya kebagian yang ke taruhlah 20, kapan mau bikinnya? Bergiliran. Ini juga efektivitasnya saya kira tidak efektif lah. Artinya dengan jumlah biaya yang cukup lumayan bikin studio, dan itu bagi sekolah yang mampu, yang ruangannya ada juga terserah. Tapi bagaimana dengan jumlah ruangan sekolah yang ruangannya pas-pasan, terbatas mau bikin studio. Jadi ini bikin studio itu ya silahkan, tapi jangan diwajibkan lah. Gitu. Intinya silahkan, hanya dianjurkan kalau mampu bikin studio. Saya lebih suka kenapa tidak di setiap kelas disimpan satu kamera. Jadi kalau setengahnya tatap muka, yang setengahnya di rumah itu jangan nganggur anak itu, tapi tolong masuk ke link video Zoom itu. Jadi yang di rumah itu bisa menyaksikan rekan-rekannya yang berada di kelas, bisa memperhatikan sama gurunya yang di kelas, sehingga mereka merasakan betul-betul seolah-olah mereka belajar seperti biasa, hanya tempatnya di rumah. Coba kalau setiap kelas ada kamera, dan kamera itu saya kira sekarang sudah banyak, tidak terlalu mahal. Setiap kelas dipasang kamera, kalau belajar kameranya di-on-kan, dan siswa yang ada di rumah wajib mengikuti pembelajaran itu. Jadi bisa bersama-sama. Bisa bersama-sama, hanya beda tempat. Hanya terpisah. Yang setengahnya ada di sekolah langsung, yang satu di rumah di sekolah. Nah itu, jadi kalau sekarang kan setengah-setengah, yang setengahnya di rumah ya tidak ada pembelajaran. Karena gurunya mengajar kan, paling dikasih tugas dan sebagainya. Itu menurut saya juga kurang efektif. Efektif. Dan ada telepon masuk, ya kita terima dulu Pak Haji. Ya silakan. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sareng saha Pak? Sareng Pak Herdi di Cisarua. Oh, Pak Herdi di Cisarua. Mangga Pak Herdi, aya nu bade didugikeun? Iya bade tumaros ya teh dunia pendidikan teh. Da kenapa sih siswa udah divaksin, guru udah divaksin, kok masih
berhenti tatap muka, padahal itu udah diprotek semuanya. Ya. Kenapa sih pemerintah seharusnya memberikan ya kebijakan yang tegas bahwa kita udah diprotek semuanya. Ya. Masa harus daring lagi gitu. Jadi bingung ke orang tuanya. Oh ya, Pak Herdi ini mewakili suara orang tua mungkin, orang tua siswa. Ya, terima kasih Pak Herdi. Ayadi tambahan? Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kena aya penelpon mangga pemirsa nu bade ngiring masihan saran, masukan atau napi ngadugikeun unek-unek mangga tiasa ngahubungi nomor live interaktif di 08 hiji 247 378. Sapertos nembe Pak Herdi di Cisarua. Aya di penelpon lebat? Ya, sambil ngantosan mangga Pak Haji tiasa ditanggapi ini sudah percepatan vaksinasi, tenaga pengajar, pendidik sudah, kemudian anak-anak juga sudah, tetapi sudah diprotek, kenapa masih dibatasi begitu? Saya ini dulu ya, jangan sampai salah persepsi nih ya ke Pak Herdi, bahwa kita tahu bahwa vaksin itu hanya upaya kita. Jadi artinya bukan ada jaminan bahwa yang divaksin tidak akan terpapar. Kalau saya berbicara masalah vaksin, beda lagi gitu kan. Kesehatan. Artinya bukan saya menyampaikan apa adanya, jangan sampai menganggap bahwa kita sudah vaksin tidak akan terpapar. Tidak juga seperti itu. Artinya kita sudah diprotek juga tidak seperti itu. Nah, kalau memang kita sudah divaksin dan lain sebagainya, kenapa tidak ada tatap muka? Nah, ini juga menjadi tanya besar. Kita mengacu ke namanya pemerintah daerah kabupaten, kita mengacu kepada atau sekolah dunia pendidikan di Kabupaten Sumedang mengacu kepada peraturan menteri yang ada. Karena kalau kita melanggar peraturan menteri yang ada juga kita tidak baik ya. Hanya tadi ini harus ada keberanian dari pemerintah daerah mengeluarkan semacam edaran atau perbub lah bahwa ada beberapa sekolah yang memang atau ada daerah yang memang tidak banyak yang terpapar, kita lakukan tatap muka seperti itu. Jadi artinya saya mendukung tatap muka itu, tapi juga kita harus mengedepankan dari sisi kesehatan anak maupun gurunya. Jadi kalau berbicara kita sudah diprotek vaksin, kenapa tidak tatap muka? Jangan ke sana alasannya gitu, karena tidak nyambung gitu menurut saya. Karena alasannya vaksin ya vaksin, hanya untuk bukan memprotek, hanya untuk upaya kita supaya tidak mudah terpapar, kalaupun terpapar tidak parah. Tidak parah, penjagaan. Penjagaan itu bukan artinya tidak akan terpapar sama sekali, tetapi tidak jangan disangkut pautkan aja. Kalau vaksin harus bebas tatap muka, tidak. Jadi kita juga tatap muka juga harus memperlihatkan situasi dan kondisi yang ada. Ya, jadi meskipun sudah divaksin, kita juga masih tetap menggunakan prokes. Itu juga betul. Sebagai bentuk langkah awal kewaspadaan begitu terhadap pandemi, karena pandemi juga belum berakhir. Dan kalau menurut data juga ini katanya tinggal 2% lagi apa aja yang belum vaksin untuk dosis 1, kayaknya Sumedang sudah total semua. Gitu. Dan ini memang kenapa sekarang tatap muka dibatasi lagi, karena memang pandemi banyak lagi, artinya ada ibunya Omikron itu, walaupun konon katanya itu tidak terlalu mematikan. Nah, saya berharap juga kepada Menteri Pendidikan Nasional bisa menerapkan kebijakan yang baru, apalagi kemarin Pak Menteri Luhut Panjaitan sudah menyampaikan bahwa untuk perjalanan kemanapun bahkan umroh itu sudah tidak harus PCR lagi, tidak harus swab lagi, jadi sudah bebas kalau sudah vaksin 2 kali. Artinya ini saya berharap diikuti dengan kebijakan kementerian yang lain, terkhusus Kementerian Pendidikan. Jadi sekolah saya kira dibuka secara biasa gitu, tatap muka biasa. Mudah-mudahan ini kita tunggu saja. Karena itu juga kebijakan kalau bisa diberlakukan di divisi tertentu, kenapa divisi pendidikan tidak? Nah itu, padahal divisi pendidikan itu yang sangat penting menurut saya. Gitu. Jadi dan sekali lagi kita bisa punya kearifan lokal, diskresi daerah lah. Setiap aturan, baik itu peraturan perundang-undangan nanti diturunkan ke Perda, ke Pergub, Perda, selalu ada diskresi daerah atau kearifan lokal. DPRD sendiri nih Pak, sudah mencoba mengusulkan ke pemerintah daerah? Ya ini kan kemarin ada hanya Perda yang sudah disahkan, itu Perda tentang
protokol kesehatan. Yeah. Nah di sana belum secara utuh, artinya belum secara detail, nanti harus dijabarkan oleh Perbub. Ya, saya berharap di Perbub ini juga bisa memetakan Kabupaten Sumedang mana yang masuk termasuk level-level 1, 2, dan 3 sebenarnya itu harus dipetakan per kabupaten. Bahkan nanti kalau sudah per kecamatan, levelkan lagi per desa. Iya, karena di setiap kecamatan tidak mungkin desa itu sama. Iya, berbeda tiap lokasinya. Kemudian juga yang memang dikhawatirkan juga nih Pak Haji, kaitan dengan kalau yang SD, SMP itu mungkin kebanyakan masih teori. Nah ini kalau yang SMK, nah ini yang apalagi yang perguruan tinggi itu kan ada yang prakteknya. Ini sayang sekali, apalagi mohon maaf ya kalau untuk tadi yang di bidang kesehatan, kalau yang mengambil jurusan keperawatan, ini tidak ada praktek karena tidak ada pertemuan. Bagaimana itu nyuntik kalau tidak dipraktekkan? Apakah hanya dibayangkan kan? Cuman melihat mungkin tutorial online saja. Betul, sementara betul. kalau yang mengambil jurusan yang harus praktek ini atau pendidikan vokasi begitu, nah ini bagaimana nih tanggapannya Pak Haji? Karena sayang sekali nih. Walaupun itu dari SMK atau SMA Kesehatan Kebijakan Provinsi, baiklah. Memang sama, justru itu yang paling dikhawatirkan itu di dunia SMK. Tapi konon katanya di SMK itu sekarang sudah ada kebijakan lain bahwa untuk yang praktek itu khusus, pelajaran praktek itu boleh tatap muka. Boleh tatap muka. Jadi kalau teorinya mungkin ada yang daring, ada yang tatap muka, dan sekarang SMK, saya lihat di SMK di Kabupaten Sumedang variatif dan rata-rata saya lihat semua tatap muka. Karena mereka juga SMK kan mengejar kompetensi, mengejar keterampilan. Kalau tidak ditatap muka kan dipaksa untuk daring, ya kompetensi tidak akan pernah tercapai, keterampilan tidak akan tercapai. Bayangkan saya punya bayangkan yang kedokteran dia harus koas. Itu luar biasa karena saya mengalami, saya punya anak saya yang harus koas 2 minggu pertama online, pemateri dulu lalu kesalahannya baru praktek, dan itu pun sangat dibatasi. Ini pasti akan pasti akan membutuhkan waktu lama penyelesaian prakteknya itu, yang tadinya taruhlah hanya 4 semester mungkin saja jadi 5 semester dengan seperti dan itu juga waktu terbuang, waktu terbuang, kemudian juga dari sisi kualitas, dan memang kasihan juga ini memang generasi yang sekarang luar biasa. Kita juga sebetulnya sudah berharap untuk pandemi ini memang semua juga menginginkan segera berakhir, cuma karena kita tidak tahu bagaimana kapan ini berakhirnya, tetapi bisa disiasati dengan berbagai aturan tadi ya Pak Haji. Jadi intinya pandemi itu memang ada, tapi kita menyikapinya jangan terlalu berlebihan lah, jangan terlalu panik. Karena dengan kepanikan kita tidak bisa berpikir sehat. Dengan kepanikan kita tidak berpikir realistis. Jadi dengan ketakutan yang sangat itu tidak akan bisa berjalan dengan baik segala sesuatunya. Betul. Jadi dihadapi dengan tenang, tetap disiplin prokes, kemudian juga percepatan vaksinasi masih tetap digalakan. Itu juga semua sudah menunjang, sudah mendukung sebetulnya untuk bagaimana tatap muka bisa dilakukan dengan tadi pemantauan dari beberapa aspek, tidak hanya internal kemudian eksternal, dengan dibentuk Satgas Covid Pendidikan juga bisa. Nah nanti berbicara nih kaitan dengan aspek pemantauan dari sisi segi kesehatan eksternal kemudian juga internalnya di dunia pendidikan seperti apa nanti anggarannya nih, karena kalau berbicara dengan DPRD itu tidak jauh-jauh bagaimana pengawasannya kemudian juga anggarannya seperti apa. Jangan kemana-mana, sesaat lagi masih bersama Balai Sawala SMTV, Ecas Pisan.